Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Khalifah Sadia dari KPI 3 akan menyampaikan materi yang berjudul pengembangan karir. Baik, langsung saja ke pengertian karir dan jenjang karir. Menurut KBBI, karir adalah pekerjaan yang memberikan harapan untuk maju. Sementara itu, pengertian karir itu sendiri secara lengkap adalah runtutan, rangkaian atau urutan dari pengalaman-pengalaman karyawan dari memegang suatu posisi berubah menjadi posisi yang lain selama dia bekerja di suatu perusahaan tersebut. Jenjang karir itu sendiri ialah posisi pekerjaan seseorang secara berurutan yang membentuk karir seorang tersebut, seperti yang semulanya baru menjadi karyawan training dan akan ditempatkan menjadi karyawan tetap. Kemudian bisa naik juga menjadi kepala bagian dan seterusnya, tergantung dari jenjang karir yang ada di perusahaan tersebut. Perencanaan karir bisa juga sebagai rencana seseorang untuk mendapatkan proses kenaikan jabatan atau pangkat sesuai persyaratan yang ada dan kemampuan yang dimilikinya. Jadi, perencanaan karir itu ialah usaha untuk membuat rencana jenjang apa saja yang akan kita duduki di perusahaan itu. Jadi, tujuan apa sih harus merencanakan karir? Yaitu tujuannya adalah yang pertama, meningkatkan kesadaran diri, yang kedua, mencapai kepuasan pribadi, ketiga, untuk mempersiapkan diri dan mendapatkan posisi yang lebih baik lagi, dan yang keempat, membuat waktu lebih efisien saat mencapai karir karena sudah kita siapkan sebelumnya. Jika kita merencanakan dengan baik karir itu, maka kita mampu mengukur kemampuannya, baik dalam hal minat, potensi, dan juga segala kemampuan yang ada pada dirinya. Baik, langsung saja ke langkah-langkah perencanaan dan pengembangan karir. Di sini untuk mencapai karir gemilang terdapat langkah-langkah yang dapat kita lakukan, seperti menyusun visi dan misi hidup. Visi dan misi hidup adalah panduan untuk merencanakan hidup, setidaknya untuk 5 tahun ke depan. Beberapa hal yang harus direncanakan adalah apa yang ingin kamu dapatkan di masa mendatang. Jika 5 tahun, 10 tahun ke depan terlalu jauh untuk dibayangkan, kita dapat melihat dalam jangka waktu pendek terlebih dahulu, tahun depan misalnya. Yang terpenting adalah memiliki gambaran sehingga bisa dipastikan langkah selanjutnya untuk mencapai itu. Visi dan misi ini perlu untuk memberi sugesti dan motivasi kita agar mendapatkan kesuksesan. Yang selanjutnya, fokus menggali kemampuan sendiri. Menggali kemampuan sendiri itu sebenarnya apa kekurangan dan kelebihan yang kita miliki itu. Misalnya, kamu merupakan orang yang suka menulis. Nah, kalau kita menampilkan karya tulis di medsos seperti YouTube, sosial media yang lain, orang lain juga akan melihat karya-karya kita dan akan menilai karya-karya kita seperti memberikan like atau komen dan bahkan membagikan karya tulis kita. Mungkin kita memiliki potensi di bidang tersebut. Selanjutnya, bakat tersebut bisa terus diasah dengan mengambil jurusan yang berkaitan dengan dunia menulis atau ambil pelatihan khusus menulis yang lain. Yang selanjutnya, mengevaluasi diri. Jika kita pernah mengalami kegagalan di suatu tempat, coba kita melakukan evaluasi di mana letak kesalahannya kita itu. Apakah ada ketidaksesuaian minat kita dengan pekerjaan? Apakah ada ketidakmampuan kita dalam bekerja sama dengan tim atau memang tekanan kerja dari atasan yang terlalu berat? Dengan mengevaluasi diri kita bisa belajar dari kegagalan tersebut dan akan memperbaiki di tempat yang baru. Untuk yang selanjutnya, mencari informasi mengenai karir terkini. Mencari informasi saat ini sudah sangat mudah.
sehingga tidak ada alasan lah bagi kita untuk ketinggalan informasi. Jika memang kita menyukai dunia digital, cari tahu di mana kamu bisa memiliki karir gemilang dan sesuai dengan yang diharapkan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi ini. Mohon maaf jika banyak kurangnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.